Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Agribisnis Peternakan 3A kelompok 1 yang beranggotakan Areva Nafataris Fatma, Elok Dwi Martikawati, Muhammad Akbar Atorik, Nanda Puspitarini, Nurul Azizah, Nurul Komariah, dan Yasinta Fikrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelayakan usaha mata kuliah Ekonomi Agribisnis. Materi kelayakan usaha antara lain sebagai berikut. 1. Pengertian analisis kelayakan agribisnis. 2. Manfaat analisis kelayakan agribisnis. 3. Aspek-aspek analisis kelayakan agribisnis. Yang pertama adalah pengertian analisis kelayakan agribisnis. Analisis kelayakan usaha atau disebut juga feasibility study adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Analisis kelayakan usaha dalam bidang agribisnis bermakna implementasi keilmuan. Analisis kelayakan usaha pada bidang agribisnis di mana dapat diterapkan pada sub-subsistem agribisnis. Jenis-jenis sub-subsistem agribisnis antara lain sebagai berikut. 1. Sarana dan prasarana. 2. On-farm atau budidaya. 3. Penanganan dan pengolahan hasil. 4. Pemasaran. Dan 5. Sektor penunjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis kelayakan agribisnis. Ada 5 manfaat. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Untuk meminimalkan resiko yang tidak diinginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, memudahkan pengendalian. Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Yang ketiga, memudahkan pengawasan. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Rencana yang sudah disusun akan dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap usaha. Yang kelima, memudahkan perencanaan. Antara lain, jumlah dana yang diperlukan, jenis usaha akan dijalankan, lokasi usaha akan dibangun, tenaga yang akan melaksanakan, cara melaksanakannya, besar keuntungan yang akan diperoleh, dan cara mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Aspek-aspek analisis kelayakan usaha agribisnis. Sebelum memulai suatu usaha, pastinya kita diharuskan untuk mempertimbangkan aspek-aspek kelayakan usaha, khususnya di bidang agribisnis. Untuk apa? Pastinya yang pertama untuk keberlanjutan usaha kita. Lalu untuk mempertimbangkan beberapa tujuan ataupun beberapa langkah-langkah yang kita ambil seperti kebijakan perusahaan ataupun bagaimana menangani problem atau masalah. Nah, itulah gunanya analisis kelayakan usaha agribisnis. Pada slide ini akan kita bahas beberapa analisis kelayakan usaha agribisnis. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ada aspek ekonomis, yang ketiga ada aspek sosial, budaya, dan mentalitas, yang keempat ada aspek pasar dan pemasaran, yang kelima aspek lingkungan, dan yang terakhir ada aspek yuridis yaitu hukum yang harus ditepati oleh pemilik perusahaan. Teknologi dan cara terkait suatu usaha yang dilaksanakan. Misalnya secara teknis suatu usaha dapat dilakukan oleh pelaku karena tersedianya dan dikuasainya teknologi yang diperlukan dalam agribisnis. Analisis aspek teknis diantaranya meliputi penilaian terhadap pengalaman dan penguasaan teknologi, ketersediaan teknologi dan akses terhadap teknologi. 2. Aspek ekonomis, menganalisis unsur keuangan dan perekonomian serta perdagangan. Orientasi analisis ekonomi yaitu keuntungan finansial yang akan diperoleh suatu aktivitas. Analisis kelayakan dari segi ekonomi dan keuangan meliputi penilaian terhadap tingkat risiko, tingkat keuntungan, modal kerja dengan parameter yang biasa dipakai. Selanjutnya yaitu macam-macam aspek kelayakan agribisnis. Pada bagian ketiga yaitu mengenai aspek sosial, budaya, dan mentalitas. Membahas unsur adat istiadat, sosial, dan budaya masyarakat yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan suatu agribisnis. Aspek mentalitas meliputi penilaian terhadap kejujuran, tahan uji, keinginan untuk terus berkembang, tekun, suka menabung, pengalaman, keadaan rumah tangga, gaya hidupnya, kebiasaan, dan sikapnya terhadap uang. Pada bagian keempat yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran.
yang membahas tentang hal-hal yang perlu dijabarkan adalah ada tidaknya pasar atau konsumen, seberapa besar pasar yang ada, peta kondisi pesaing terutama untuk produk yang sejenis, perilaku konsumen, strategi yang dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada. Pada bagian kelima yaitu aspek lingkungan. Dalam hal ini, pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam beragribisnis. Misal pada on-farm diberlakukannya Good Agriculture Practice atau GAP, pada sektor atau Good Farming Practice GFP pada sektor peternakan. Pada bagian keenam yaitu mengenai aspek yuridis atau hukum, kebijakan dan program pemerintah, kedudukan hukum sesuai dengan bentuk kelembagaan ekonomi, yaitu UD, CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Jenis komoditas atau barang yang diperdagangkan yaitu bibit atau benih petanaman, komoditi susu, daging, telur, dan sebagainya. Segmentasi agribisnis yaitu sarana bahan baku, hasil olahan, produk pertanian, peternakan, dan sebagainya. Level tingkat operasional modalnya yaitu kelompok mikro, kecil, menengah, atau usaha besar. Aspek ekonomis. Yang pertama, BC rasio atau benefit cost ratio, yaitu besaran nilai yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih atau benefit dengan total biaya atau cost. Nilai BCR didapat dari benefit dibagi cost. Apabila nilai BCR lebih dari 1, maka usaha bisa dikatakan menguntungkan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, maka dikatakan usaha tersebut mengalami kerugian. Yang kedua yaitu RC ratio atau revenue cost ratio, yaitu besaran nilai yang menunjukkan perbandingan antara penerimaan usaha atau revenue dengan total biaya atau cost. Secara garis besar dapat dimengerti bahwa suatu usaha akan mendapatkan keuntungan apabila penerimaan lebih besar dibandingkan dengan biaya usaha. Yang ketiga yaitu titik pulang pokok atau break-even point atau bisa disebut BEP, situasi di mana suatu usaha tidak mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak menderita kerugian usaha. BEP bukan berarti merugi secara keuangan, hanya saja dari segi waktu merugi karena waktu selama produksi atau usaha tidak memperoleh pendapatan lebih sebagai keuntungan usaha. Ada dua BEP, yaitu BEP unit dan BEP harga. Dan yang terakhir yaitu payback period, yaitu kemampuan suatu perusahaan di dalam mengembalikan semua modal atau investasi yang ditanam dalam satuan waktu, misal bulan atau tahun, digunakan sebagai salah satu pertimbangan yang melengkapi dalam menganalisis kelayakan suatu usaha, karena dari payback period dapat diketahui jangka waktu pengembalian seluruh modal investasi. Selanjutnya merupakan harga pokok produksi atau HPP dan harga jual produksi atau HJP. Harga pokok produksi atau HPP merupakan harga suatu barang yang dapat ditentukan dan dikontrol oleh produsen. Dengan demikian, besarnya nilai korbanan atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk tertentu. Maka HPP dapat dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah HJP. HJP merupakan harga suatu barang yang ditetapkan oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Penetapan HPP oleh produsen dimaksudkan untuk menghindari kerugian dengan mendapatkan keuntungan yang layak serta mengetahui titik pulang pokok atau BEP. Penetapan besarnya persentase keuntungan menggunakan beberapa pertimbangan, antara lain suku bunga bank, sifat-sifat produk atau barang, kondisi penawaran dan permintaan barang, dan juga kewajaran tingkat keuntungan. Dalam kondisi nyata, HJP dapat menyesuaikan dengan tingkat harga pasar. Pada kondisi pasar sempurna, HJP yang lebih tinggi dari harga pasar mengakibatkan barang tidak laku dijual. Sebaliknya, bila HJP jauh di bawah, harga pasar berakibat kepada berkurangnya keuntungan atau laba. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.